Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, hendaklah menjadi imam suatu kaum itu orang yang paling paham tentang Al-Quran, terhadap kitab Allah. Fa in kanu fil qiraati sawa, apabila mereka dalam masalah Al-Quran itu sama, maka didahulukan a'lamuhum bisunnah, yang paling paham tentang sunnah. Apabila mereka dalam sunnah juga itu mereka sama, maka fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu hijrah di antara mereka. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila dalam hijrah juga mereka sama, fa'aqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu memeluk Islam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya sinnan, maka yang lebih tua di antara mereka. Wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi, janganlah sekali-kali seseorang itu mengimami seseorang di atas kekuasaannya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi, dan janganlah dia duduk di rumahnya di tempat kemuliaannya kecuali dengan seizinnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Secara sanad hadis ini adalah hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini berkaitan dengan, atau masih ada kelanjutan kaitan dengan hadis yang sebelumnya, kaitan dengan kriteria seseorang yang menjadi imam, imam kaum muslimin. Ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, karena memang imam kaitan dengan salat, dan salat itu bukan perkara biasa. Ini perkara besar dalam Islam, sehingga Islam mengatur siapa yang kriteria-kriteria yang harus ada pada sosok seorang imam itu. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa, atau menguatkan sebagian pendapat para ulama yang lebih atau yang mengatakan bahwa imam itu lebih afdal atau lebih utama dibandingkan dengan muadzin. Tapi itu pembahasan klasik yang tidak perlu kita panjang lebar. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan tentang kriteria-kriteria imam. Adapun muadzin, beliau hanya menyebut kriteria tentang suara yang lancang saja. Nabi SAW bersabda, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, hendaklah mengimami suatu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling. Nah, di sini saya tadi di awal sebagai memudahkan itu menerjemahkan dengan paling paham. Ini untuk menyederhanakan pemahaman saja. Sebenarnya di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang maksud daripada aqra' di sini. Aqra' itu secara bahasanya yang paling bisa baca Al-Qur'an, yang paling bisa baca Al-Qur'an, karena dia bentuk isim tafdil gitu dari qari'. Nah, yang paling bisa tentang baca Al-Qur'an. Nah, di sini berbeda pendapat para ulama, apakah dimaksud di sini hanya sekedar pandai membaca. Jadi banyak versi para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hanya sekedar dia bisa pandai dan bagus dalam bacaan tanpa melihat sisi pemahaman dan berapa banyak hafalan yang dia miliki. Yang penting dia bagus dan baik cara membaca Al-Qur'annya. Ada yang mengatakan bahwa yang penting dia banyak hafalan, banyak hafalannya. Kemudian yang sebagian lagi menyebutkan yang penting dia Yang penting dia adalah orang yang paling paham, lebih paham tentang hukum-hukum Al-Qur'an, karena ini berkaitan dengan ibadah sholat, dan itu yang dibutuhkan, tidak hanya sekedar banyaknya hafalan. Itu berbagai macam versi pendapat para ulama. Tapi di sini disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani, beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan adh-dhahiru annal murada bihi annal murad aktsaruhum lahu hifdhan, dan yang zahir, yang nampak secara sepintas dari lafaz hadis ini, dari konteks hadis ini, bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karimnya. Di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini kalau kita kaitkan dengan para sahabat, jadi antara dua hal yang kita sebut di awal tadi, yang paling bisa baca dengan paling banyak, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Ya, kalau zaman kita sekarang mungkin bisa saja dipisahkan, tapi kalau para sahabat yang paling banyak hafalan, otomatis dia paling apa? Paling bisa, paling pandai dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ataupun sebaliknya, ya. Karena istilah aqra di sini di kalangan itu di masa itu orang yang benar-benar apa? Tadi memiliki kriteria paling banyak hafalannya, yang jelas ketika dia banyak hafalannya, ya pasti apa? Diikuti dengan paling bisa membaca Al-Qur'an. Ya, karena kebiasaan para sahabat itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami bahwa kanu la yatajawazuna 10 ayatin minal Qur'an, ya, illa wa ta'allamu ma fihi minal ilmi wal amal. Mereka para sahabat itu kebiasaan mereka kalau belajar 10 ayat tidak berpindah ke ayat yang selanjutnya kecuali mereka harus belajar dengan paham benar apa ilmu yang dimaksud dengan ayat tersebut dan mengamalkannya. Itu kebiasaan para sahabat. Jadi tidak terpisahkan antara yang paling pandai dengan yang paling banyak hafal Al-Qur'an, itu sejalan, ya. Jadi tidak dipisahkan. Nah, dia tinggal yang kedua adalah apa? Yang paling paham, ya, antara paling banyak hafalan atau yang paling paham dengan Al-Qur'an. Ini yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama menyebutkan yang kedua, tapi wallahu taala alam di sini kalau kita kaitkan juga dengan hadis yang sebelumnya, hadisnya Amr ibnu Salamah, anak kecil yang dijadikan imam, itu hadis yang sebelumnya. Nah, itu menguatkan pendapat yang pertama bahwa apa? Yang benar-benar dikedepankan itu paling apa? Yang paling banyak hafalannya. Karena kalau diukur standar pemahaman, ya jelas para sahabat senior lebih paham tentang Al-Qur'an dibandingkan dengan anak kecil ini. Ya, tapi kalau standar hafalannya yang dipakai, ya jelas anak kecil ini jauh lebih pandai, jauh lebih banyak hafalan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang senior itu. Nah, sehingga dalil ini menguatkan bahwa memang kriteria yang paling utama itu adalah dari segi hafalan, ya, dari segi hafalan. Ya jelas kalau hafalan ya pasti apa? Pasti satu rangkai dengan apa? Bacaan. Ya, pasti satu rangkai dengan bacaan di sini. Ya, itu untuk standar sahabat dulu. Ya, kalau banyak hafalan tapi bacaannya ya mohon maaf ya mungkin tidak sesuai standar juga dari segi hukum-hukum bacaan dan seterusnya, ya jelas tidak. Yang di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya yang paling banyak hafalan dengan standar bacaan yang benar lebih didahulukan dibandingkan dengan apa? Yang yang tidak terlalu banyak hafalannya. Nah.